Teori asal mula bangsa Indonesia. Secara sederhana, sejarah dapat diartikan sebagai hal yang telah terjadi. Singkatnya, sejarah adalah masa lalu. Ketika suatu peristiwa, tindakan atau tragedi telah terjadi, maka peristiwa, tindakan atau tragedi itu disebut sebagai fakta sejarah. Sedangkan orang-orang yang terlibat di dalamnya disebut pelaku sejarah. Hukum dasar yang berlaku dalam pelajaran sejarah adalah sejarah dibuat oleh pemenang perang, disampaikan ke masyarakat secara struktural, sistematif, dan masif melalui kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah sesuai dengan kepentingan politik. Membahas sejarah sama halnya dengan membahas kebenaran, begitu relatif, sehingga dalam sejarah muncul multi perspektif. Tentu hal itu disebabkan karena manusia sebagai pelaku sejarah memiliki sudut pandang dan kepentingan yang berbeda, sehingga sejarah sama dengan kebenaran yang mutlak eksistensinya, tapi bersifat relatif perspektifnya. Salah satunya adalah sejarah asal-usul nenek moyang bangsa kita. Ada yang menyebutkan nenek moyang kita berasal dari Cina, ada yang bilang nenek moyang kita berasal dari Melayu, dan ada yang bilang berasal dari Taiwan, bahkan ada yang bilang berasal dari Afrika. Namun kita akan membahas asal-usul nenek moyang bangsa kita. Pertama, teori Nusantara. Teori Nusantara menyatakan bahwa asal-usul bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri, bukan dari luar. Teori ini didukung antara lain oleh Muhammad Yamin, Corris Keraf, dan C. Crawford. Teori ini dilandasi oleh beberapa argumennya, antara lain bangsa Melayu merupakan bangsa yang berperadaban tinggi. Peradaban ini tidak mungkin dapat dicapai apabila tidak melalui proses perkembangan dari kebudayaan sebelumnya. Bahasa Melayu memang memiliki kesamaan dengan bangsa Champa atau Kamboja, namun persamaan ini hanyalah suatu kebetulan saja. Adanya kemungkinan bahwa orang Melayu adalah keturunan dari Homo soloensis, sering pula disebut manusia dari Solo, dan Homo wajakensis, yaitu manusia dari Wajak, Jawa Timur. Adanya perbedaan bahasa antara bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Teori Lemuria Atlantis. Ini adalah fakta baru yang belum pernah diajarkan di sekolah. Orang-orang yang mengaku sebagai ahli sejarah masih banyak membantahnya. Teori ini sebetulnya mulai bisa menjawab banyak pertanyaan tentang banyak hal yang masih menjadi misteri. Seperti kenapa dahulu kala saat Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua masih bersatu, kok bisa-bisanya disebut Kepulauan Sunda Besar? Kenapa orang-orang Melayu dan Papua berbeda warna kulit? Kenapa orang-orang di sekitar Manado kulitnya cenderung kuning langsat? Kenapa orang-orang Dayak di Kalimantan banyak kemiripan dengan orang-orang di Amerika Latin? Teori Lemuria Atlantis bukan saja menjelaskan bahwa bangsa Indonesia berasal dari Nusantara, tapi bahkan menyatakan bahwa semua bangsa yang ada di dunia berasal dari Nusantara, yang juga merupakan pusat dari awal segala peradaban di dunia. Banyak peneliti barat berspekulasi bahwa Nusantara adalah tempat terjadinya peradaban Atlantis modern di masa lalu, yang saat ini masih banyak dianggap dongeng. Tapi makin kesini, makin banyak orang yang meyakini bahwa besar tersebut adalah benua Lemuria. Ada yang mengatakan bahwa benua ini tenggelam saat terjadinya banjir besar Nabi Nuh yang memusnahkan 3/4 peradaban dunia. Banjir besar itu sendiri konon terjadi akibat tenggelamnya sebagian benua Lemuria yang terhantam bom nuklir dari serangan bangsa Atlantis. Kepulauan Nusantara sendiri merupakan sisa-sisa benua Lemuria yang berhasil dipertahankan agar tidak ikut tenggelam. Kembali ke pertanyaan, kenapa namanya Sunda Besar ya? Apa karena para penduduknya dulu memang berbahasa Sunda?
Mungkinkah bahasa Sunda merupakan bahasa pertama yang ada di dunia? Pendapat ini mungkin akan dibantah oleh kalangan agamawan yang kekeh berpendapat bahwa bahasa pertama yang ada di dunia adalah bahasa Arab, dan menganggap bahasa Arab sebagai bahasa yang paling dimuliakan Tuhan, yang akan tetap dipakai saat nanti di akhirat kelak. Teori Lemuria Atlantis memang masih dianggap dongeng, apalagi jika dikaitkan dengan sebuah novel kontroversial berjudul Architirema, yang isinya dianggap banyak cocokologi dengan nama-nama tempat di bumi Nusantara dengan versi dongeng yang berbeda, serta legenda-legenda rakyat yang telah beredar sebelumnya. Terlepas dari benar tidaknya isi novel Architirema, jauh sebelum novel tersebut terbit, para peneliti barat telah lama meneliti dan membahas tentang bangsa Lemuria dan Atlantis, yang diduga merupakan nenek moyang dari semua bangsa yang ada di seluruh dunia saat ini. Sebuah novel tentu saja cuma dongeng yang tidak bisa dianggap sebagai acuan sejarah, tapi yang menariknya, adanya pasal-pasal dongeng bangsa-bangsa lain yang saat ini tersebar di seluruh dunia. Pasal yang ditulis di novel tersebut juga seolah memberi ide bagi kita untuk berpikir, kenapa orang Papua dan Afrika sama hitamnya? Kenapa orang Cina, Jepang, Korea sama sipit dan kulit kuningnya? Kenapa orang-orang Eropa berkulit putih dan bermata biru? Dan berikut adalah nama-nama bangsa yang didongengkan di novel itu. Bangsa Lemuria. Tipikal rasa Lemuria adalah rendah hati, sering mengalah, tingkat pemaklumannya tinggi, bekerja keras, suka berpikir, dan merupakan bangsa penemu, serta memiliki teknologi yang luar biasa canggih. Penduduknya disebut Lemuria, dan pemimpinnya adalah Ramidar. Bangsa Lemuria adalah nenek moyang bangsa Indonesia. Bangsa Atlantis, bangsa agresor atau penjajah bangsa lain dan selalu menyerang bangsa Lemuria. Penduduknya disebut Atlantean dan pemimpinnya adalah Balamin. Bangsa ini mencatat dirinya sendiri sebagai bangsa yang besar, makmur, bermartabat, berintelijensi tinggi, baik hati, cantik dan tampan, berjiwa heroik, dan semua hal yang baik-baik. Bangsa ini juga menghilangkan penemuan-penemuan bangsa lain dengan tujuan agar masyarakat dunia tidak memiliki kemampuan berpikir yang baik. Bangsa Atlantis inilah yang menjadi nenek moyang orang-orang Eropa dan Amerika. Bangsa Arbina, ras dengan karakter utama bangsa ini susah diatur dan merupakan bangsa nomaden atau suka berpindah-pindah. Bangsa ini dikenal sekarang dengan bangsa Arab. Bangsa Negrida, bangsa yang dibuat hitam-hitam, besar-besar, suaranya bagus, dan tenaganya kuat untuk daerahnya. Bangsa ini mendiami benua Afrika, namun setelah kejadian banjir pada zaman Nabi Nuh, sebagian disebarkan oleh Architirema ke benua Australia dan Papua, sekarang Papua. Bangsa ini merupakan nenek moyang orang-orang Papua dan Afrika sekarang. Bangsa Kaina, bangsa yang berkulit putih-putih dan mata sipit-sipit, yang lebih banyak disetting untuk menggunakan motorik kasarnya, sehingga lincah-lincah dan terampil. Mereka memiliki keuletan yang luar biasa pula, dan mereka rajin mencatat. Bangsa ini sekarang biasa disebut bangsa Cina. Orang Korea dan Jepang juga merupakan keturunan dari bangsa Kaina ini. Bangsa Rama, yaitu orang-orang India dan sekitarnya, merupakan turunan dari bangsa Rama. Bangsa Indarina, orang berkulit merah, suku Indian yang merupakan penduduk asli benua Amerika. Bangsa Aborigin, penduduk asli benua Australia. Bangsa ini adalah pemegang gen letal. Untuk melangsungkan keturunannya, harus kawin dengan sesama aborigin. Jika kawin dengan bangsa Eropa, keturunannya akan jadi Eropa. Jika kawin dengan bangsa Asia, turunannya akan jadi Asia. Gen aboriginnya jadi terputus.
Lalu benarkah begitu? Semoga ada ahli genetika yang bisa memberikan kita banyak pencerahan soal hal ini. Uniknya, data-data novel tersebut banyak bersamaan dengan tayangan Ancient Alien di History Channel. Juga ada kesamaan dengan pendapat para peneliti asing yang meyakini bahwa bumi Nusantara sebagai tempat seluruh peradaban dunia berasal.